Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Kadiri ingin memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Alif Sunan dengan NIM 2023010720 dari kelompok 9, ingin mempresentasikan dari chapter 3, 4, 5, 6, dan 12 dari mata kuliah Mekanika Tanah. Berikut penjelasan presentasi saya. Baik, saya akan menjelaskan materi dari chapter 3, yaitu hubungan berat volume dalam tanah. Dari penjelasan hubungan berat volume dalam tanah memiliki tujuan, yaitu memahami hubungan antara berat dan volume tanah untuk analisis geoteknik. Dan yang kedua, mengidentifikasi parameter seperti void ratio, moisture content, unit weight, dan specific gravity. Dan yang ketiga, menentukan pengaruh ukuran butiran, bentuk butiran, dan kandungan fineness terhadap sifat tanah. Di mana metode yang digunakan adalah analisis matematis hubungan berat volume tanah, korelasi empiris menggunakan pengujian tanah granular termasuk median grain size tipe D50. Dan yang ketiga, perhitungan properti tanah dengan rumus berdasarkan parameter seperti void ratio dan moisture content. Dengan metode yang digunakan didapatkan hasil seperti 1. Void ratio maksimum atau Emax dan minimum atau Emin dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk butiran serta kandungan fineness. Dan yang kedua, korelasi empiris antara void ratio dan ukuran butiran memberikan panduan tentang kompaksi tanah. Dan yang ketiga, kepadatan relatif atau DR menunjukkan tingkat kepadatan tanah granular yang relevan untuk stabilitas dan daya dukung. Hasil dari hubungan berat volume dalam tanah mempunyai manfaat teoritis seperti 1. Menyediakan pemahaman mendalam tentang hubungan berat volume tanah. Dan yang kedua, memperkuat konsep geoteknik seperti void ratio, moisture content, dan unit weight. Serta yang ketiga, memberikan dasar teori untuk analisis dan perhitungan stabilitas tanah dalam berbagai kondisi. Dan manfaat praktis yang bisa membantu insinyur geoteknik merancang proyek konstruksi yang melibatkan tanah granular, memungkinkan perhitungan daya dukung tanah, stabilitas lereng, dan efisiensi pemadatan, serta meningkatkan akurasi desain dengan menggunakan korelasi empiris dan pengujian tanah lapangan. Nah, dari materi yang telah saya papar ini dapat disimpulkan bahwa 1. Pemahaman hubungan berat volume tanah penting dalam analisis geoteknik. Dan yang kedua, korelasi empiris antara void ratio, unit weight, dan moisture content memberikan alat prediktif yang berguna. Dan yang ketiga, korelasi Emax, Emin, dan D50 membantu mengoptimalkan desain pondasi dan stabilitas lereng. Dan yang keempat, konsep-konsep ini memiliki aplikasi luas dalam desain, struktur, dan perbaikan tanah. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan materi dari chapter 4, yaitu plastisitas dan struktur tanah. Dari penjelasan plastisitas dan struktur tanah memiliki tujuan untuk memahami karakteristik fisik tanah, terutama tanah berbutir halus seperti tanah liat. Yang kedua, memahami plastisitas tanah, konsistensi tanah pada kelembapan yang berbeda,
serta kemampuan tanah untuk mempertahankan stabilitas dalam kondisi beban dan perubahan kelembapan. Kemudian yang ketiga, menyediakan dasar ilmiah untuk merancang fondasi dan struktur yang lebih stabil, di mana metode yang digunakan adalah Atterberg limit, liquid limit atau LL, plastic limit atau PL, shrinkage limit atau SL, plasticity index atau PI, liquidity index LI, dan consistency index CI, serta activity dan plasticity curve. Dengan metode yang digunakan, didapatkan hasil seperti pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat fisik tanah seperti plastisitas, kekuatan, dan perubahan volume tanah dalam berbagai kondisi kelembapan. Dan yang kedua, hasil pengujian digunakan untuk menentukan jenis fondasi yang tepat dan perencanaan struktur yang sesuai dengan karakteristik tanah. Kemudian yang ketiga, mengetahui potensi pembengkakan atau penyusutan tanah berdasarkan nilai PI, LI, dan CI. Hasil dari plastisitas dan struktur tanah mempunyai manfaat teoritis, seperti memberikan dasar ilmiah untuk perencanaan struktur yang lebih stabil dan aman, dan memahami lebih dalam sifat fisik tanah yang mencakup perubahan konsistensi tanah dalam berbagai kondisi kelembapan, serta memberikan wawasan tentang bagaimana tanah berperilaku di bawah pengaruh kelembapan, tekanan, dan beban. Dan manfaat praktisnya yaitu merancang fondasi dan struktur yang lebih stabil dengan mempertimbangkan sifat fisik tanah yang rentan terhadap pembengkakan atau penyusutan, dan menggunakan data seperti plasticity index atau PI, shrinkage limit atau SL, dan plasticity chart untuk memilih jenis fondasi yang tepat. Kemudian membantu mengurangi risiko kerusakan struktur yang disebabkan oleh perubahan volume tanah. Nah, dari materi yang telah saya papar ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang plastisitas dan struktur tanah memberikan dasar yang kuat untuk merancang struktur yang aman dan stabil. Dengan menganalisis Atterberg limits, plasticity index, shrinkage limit, liquidity index, dan plasticity chart, insinyur geoteknik dapat merencanakan fondasi yang sesuai dengan kondisi tanah yang berbeda, serta membantu mengatasi masalah seperti pembengkakan atau penyusutan tanah yang dapat merusak struktur dan memastikan keberlanjutan proyek konstruksi. Untuk berikutnya saya menjelaskan materi dari chapter 5, yaitu klasifikasi tanah dalam rekayasa sipil. Dari penjelasan klasifikasi tanah memiliki tujuan untuk menentukan jenis tanah yang sesuai untuk aplikasi rekayasa sipil dan membantu dalam pemilihan material dalam yang tepat, serta memahami sifat tanah untuk analisis lebih lanjut dalam desain dan pembangunan. Di mana metode yang digunakan adalah 1. Klasifikasi tekstural, yaitu berdasarkan distribusi ukuran partikel tanah atau USDA. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan perilaku teknik, menggunakan sistem AASHTO dan USCS. Serta yang ketiga, pengujian batas cair dan indeks plastisitas untuk mengukur plastisitas tanah.
Dengan metode yang digunakan, didapatkan hasil seperti pemilihan material sesuai untuk aplikasi tertentu, dan klasifikasi tanah lebih rinci menggunakan AASHTO dan USJS, serta tanah plastis dan halus memerlukan perbaikan atau stabilisasi. Hasil dari klasifikasi tanah tersebut mempunyai manfaat teoritis seperti pemahaman sifat tanah untuk perencanaan proyek dan penyusunan model geoteknik yang lebih akurat serta pengembangan teori rekayasa sipil. Dan manfaat praktisnya yaitu pemilihan material untuk konstruksi yang tepat dan optimasi penggunaan tanah dalam proyek konstruksi serta peningkatan keamanan struktur. Nah, dari materi yang telah saya papar ini dapat disimpulkan bahwa klasifikasi tanah sangat penting dalam menentukan bahan untuk konstruksi serta memastikan keselamatan dan keberlanjutan struktur, kemudian memberikan manfaat teoritis dan praktis dalam pengembangan geoteknik dan aplikasi lapangan. Untuk berikutnya, saya menjelaskan materi dari chapter 6, yaitu pemadatan tanah dalam teknik sipil. Dari penjelasan pemadatan tanah tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuatan tanah untuk menahan beban struktur. Dan yang kedua, mengurangi penurunan tanah yang merusak fondasi. Serta yang ketiga, meningkatkan stabilitas lereng dalam proyek rawan longsor. Kemudian yang keempat, mengontrol konduktivitas hidrolik tanah untuk aliran air yang efisien. Di mana metode yang digunakan adalah tes Proctor standar dan modifikasi untuk menentukan berat kering maksimum dan kadar air optimal. Dan yang kedua, metode empiris, yaitu menggunakan rumus dan hubungan empiris untuk memperkirakan kepadatan. Serta yang ketiga, metode kerucut pasir dan balon karet, yaitu mengukur berat unit tanah di lapangan. Dan kemudian yang keempat, metode nuklir, yaitu mengukur kepadatan tanah secara non-destruktif. Hasil dari pemadatan tanah tersebut yaitu kepadatan maksimal tercapai sesuai spesifikasi desain, dan yang kedua, tanah menjadi stabil dengan kekuatan geser lebih tinggi dan kompresibilitas rendah. Dan yang ketiga, penurunan tanah minimal menghindari kerusakan pada struktur, serta konduktivitas hidrolik terkontrol untuk mengurangi masalah drainase. Hasil dari pemadatan tanah tersebut mempunyai manfaat teoritis seperti memahami mekanisme fisik pemadatan tanah dan menjembatani teori dan praktek dalam desain teknik pemadatan serta menghubungkan interaksi antar partikel tanah dengan peningkatan stabilitas. Dan manfaat praktisnya ada 4, yaitu meningkatkan daya dukung tanah untuk struktur besar, mencegah penurunan tanah yang berlebihan pada fondasi, kemudian menjamin stabilitas lereng dan fondasi, serta mengendalikan drainase tanah untuk proyek yang melibatkan pergerakan air. Nah, dari materi yang telah saya papar ini dapat disimpulkan bahwa pemadatan yang efektif melibatkan peralatan yang tepat dan pengujian yang sesuai. Serta pemadatan tanah memastikan struktur yang dibangun dapat bertahan lama dan stabil. Kemudian pemadatan tanah adalah elemen penting dalam teknik sipil untuk kestabilan struktur.
Baik, untuk berikutnya saya menjelaskan materi dari chapter 12, yaitu ikhtisar uji geser reaksial. Dari penjelasan uji geser tersebut, memiliki tujuan untuk menentukan kekuatan geser tanah, untuk menganalisis stabilitas struktur, dan yang kedua mengukur kohesi atau C dan sudut geser tanah, dan yang ketiga menyediakan data untuk perencanaan fondasi dan struktur tanah lainnya. Dengan metode yang digunakan adalah pengujian geser langsung atau direct shear test, mengukur kekuatan geser tanah dengan menerapkan gaya geser langsung. Dan yang kedua, pengujian triaksial, yaitu melibatkan tekanan konfinasi dan tekanan aksial untuk mengukur kekuatan geser tanah pada berbagai kondisi. Dan yang ketiga, consolidated drainage atau CD test, konsolidasi penuh dengan drainase. Dan yang keempat, consolidated undrained CU test, konsolidasi penuh tanpa drainase. Dan yang kelima, unconsolidated undrained atau UU test, tanpa konsolidasi dan tanpa drainase. Dengan metode yang digunakan didapatkan hasil seperti 1. Data kohesi dan sudut geser tanah, dan yang kedua pemahaman tentang kekuatan geser tanah pada kondisi drainase dan tidak drainase, serta yang ketiga menyediakan informasi untuk analisis stabilitas lereng dan kapasitas dukung tanah. Hasil dari uji geser tersebut mempunyai tujuan teoritis seperti memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku tanah di bawah beban geser dan menyediakan dasar untuk analisis tegangan geser dan tegangan normal pada tanah, serta memungkinkan pemodelan dan simulasi kondisi lapangan yang lebih akurat. Dan manfaat praktisnya digunakan untuk dirancang struktur yang stabil seperti fondasi dan dinding penahan tanah, dan memberikan data untuk analisis stabilitas lereng, tanah terjenuh, dan tanah terjenuh yang mengalami perubahan cepat, serta membantu dalam merancang solusi geoteknik pada proyek konstruksi di tanah dengan berbagai kondisi. Nah, dari materi yang saya paparkan kali ini dapat disimpulkan bahwa pengujian triaksial adalah metode andal untuk mengukur kekuatan geser tanah. Dan setiap metode pengujian memiliki kelebihan dan keterbatasan sesuai dengan kondisi tanah dan beban, serta pemilihan metode pengujian yang tepat sangat penting untuk memastikan desain struktur yang aman dan stabil. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.